Oke, part pertama kita bakal membahas tentang strategi lolos finalis ya. Ini penting karena jujur percuma kita ikut lomba, tapi kita nggak punya nih strategi atau caranya lolos finalis gitu kan. Nah, di sini yang akan kita bahas tentang lolos finalis lomba esai. Tentu lomba esai dengan lomba yang lain tuh beda ya. Seperti yang kita tahu bersama bahwa kita harus tahu dulu nih, sebenarnya scientific essay competition ini seperti apa. Kita jangan sampai terlalu cenderung bilang lomba esai gitu, tapi kita bilangnya harus lomba esai ilmiah. Karena esai itu berbagai macam. Gitu, ada namanya esai opini, ada populer, ada artikel juga, ada namanya esai ilmiah kayak gitu. Jadi kalian tuh jangan apa namanya bilang di awal aku ikut lomba esai. Esai yang mana dulu gitu. Nah, yang bakal kita fokusin di sini adalah scientific essay competition atau esai ilmiah. Jadi esai ilmiah itu bisa dilombakan. Apakah esai populer bisa dilombakan? Bisa juga, gitu kan ya. Nah, kalau kata pepatah gitu kan, ada yang bilang kalau ingin mengenal dunia itu dengan membaca, kalau ingin dikenal dunia dengan menulis. I totally agree with this statement karena jujur saya dikenal sama kalian semuanya ya di room ini tentu gara-gara karya saya pernah dibaca sama kalian gitu kan. Karya esai saya mungkin saya punya konten gitu kan yang sering saya buat juga di tulisan-tulisan itu yang mengenalkan diri saya ke ini siapa nih Aska Faiza nih coret-coret nih. Ayo, nanti saya get out loh yang coret-coret. Nah, saya kayak mana caranya ini biar nggak coret-coret? Hapus, minta tolong Aska. Oke, jadi apa sih namanya? Jadi kalau menulis itu sebenarnya kita ada tiga bagian teman-teman. Kalian tuh jangan bilang bahwa oh tulisan itu apa sih namanya tulisan itu semuanya sama nggak itu beda banget gitu. Tulisan itu beda-beda. Bentar, saya sangat terganggu banget dengan coret-coretan ini. Gimana caranya menghapus ini, teman-teman? Oh my God, jangan coret-coret ya. Oke. Jadi tulisan tuh sebenarnya tiga. Kita harus pahami. Ada ilmiah, semi ilmiah, sama non ilmiah, gitu ya. Ilmiah dia tuh cenderung ada dasarnya. Ketika kita memberikan statement. Jadi kalau kita ngomong apakah yang kita opinikan itu ada statement orang yang mendukung, itu namanya ilmiah, gitu. Sesederhana itu. Kalau semi ilmiah, dia itu cenderung ada subjektivitas dan objektivitas itu bisa dibilang balance gitu. Nah, kalau non ilmiah cenderung subjektivitas dari si penulisnya, kata lainnya, kayak gitu. Nah, jadi kalau subjektif itu masuk non ilmiah. Contohnya apa? Novel, puisi, cerita pendek, atau naskah drama. Itu tulisan juga, cuma itu non ilmiah. Nah, tapi kalau semi ilmiah misalnya kalian ada lambanya lomba opini. Opini itu masuk ke bukan ilmiah, tapi semi bisa dibilang. Misalnya ada opini tentang bagaimana kalian memberikan pandangan ya atau pendapat atau opini terkait dengan bagaimana keadaan Indonesia sekarang gitu kan ya. Atau enggak sekarang opininya emas yang lagi naik gitu kan ya. Emas sekarang kan lagi naik gitu kan. Berikan opini. That's opinion. Opini subjektivitas itu lebih cenderung lebih besar dibandingkan referensi yang digunakan gitu kan. Gitu. Nah, kalau ilmiah jelas kalau ilmiah itu dasar penelitian, ada dasar apa namanya, dasar penulisannya itu harus jelas. Ada namanya ilmiah, sorry, ada namanya tulisan ilmiah formal, ada semi formal gitu kan ya. Ada yang formal itu ada apa tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi itu tugas akhir untuk strata satu, 2 atau 3. Artikel ilmiah ya. Artikel ilmiah ini ada dua, ada jurnal ilmiah, ada proceeding ya. Jadi kalau dibilang artikel ilmiah itu ada dua jurnal ilmiah sama proceeding. Kalau jurnal ilmiah itu lebih sulit buatnya dibandingkan proceeding. Kalau jurnal ilmiah, contohnya dia itu kayak yang terindeks Sinta kalau nasional ya. Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kalau jurnal ilmiah, sorry yang internasional ada Scopus ya, terindeks Scopus. Kalau proceeding dia tuh hasil karya seminar yang dibukukan jadi satu, itu namanya proceeding gitu. Jadi misalnya kalian ikut conference, bukan seminar bisnis ya, bukan kayak gitu, tapi seminar ilmiah. Yang kalian dibukukan jadi satu, itu namanya proceeding. Ada proposal ilmiah, itu masuk ke ilmiah juga. Nah, ada yang bisa dilombakan namanya esai ilmiah sama karya tulis ilmiah, gitu. Nah, jadi memang beda. Kalian tidak boleh menyamakan semuanya, gitu ya. Tulisan, cuma terkait dengan ruhnya ada perbedaannya, gitu. Nah, kita lanjut.
terkait dengan kompetisi ilmiah. Saya sombong ya, beberapa foto saya upload di sini nih. Saya pernah ke UI kemarin ya. Pertama kali saya diundang di UI itu jadi juri lomba esai di apa ya? Lupa aku namanya Cemfair UI kalau nggak salah ya. Di Chemical Engineering apa Chemfair apa ya? Di UI pernah diundang juga. Di situ saya jadi juri untuk lomba esai anak siswa se-Indonesia. Jujur mereka tuh keren-keren banget. Sumpah kayak yang kalau saya dulu waktu SMK mungkin saya nggak sekeren mereka ya. Mereka ada yang buat karbon kayak gimana gitu kan. Ada buat ide seperti apa kayak kok pinter mereka-mereka ini gitu kan. Jadi saya sebagai juri juga amazed sebenarnya. Cuma saya memilih untuk 3 orang aja gitu kan. Nah ini itu gambar aja sih intermezzo. Nah, kompetisi ilmiah sebenarnya ada dua, gitu ya. Ada karya tulis ilmiah sama esai. Lebih sulit mana, Mas? Ya, lebih sulit karya tulis, jelas gitu. Karya tulis tuh nggak bisa individu. Esai itu bisa individu, ya. Esai individu, baik sesuaikan sama lombanya sih. Ada yang bilang 2 sampai 3 gitu. Tapi kalau 5 nggak mungkin. Kalau KTI itu minimal 2. Umumnya seperti itu. Karya tulis ini mirip-mirip sama makalah sebenarnya secara strukturnya, ya. Pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil pembahasan sama kesimpulan. Sorry, penutup, ya. Di situ ada namanya abstrak. Biasanya karya tulis itu harus lampirkan abstrak dulu sebelum masuk namanya tahap full paper. Kalau lolos abstrak baru masuk ke masuk ke tahap full papernya. Beda, gitu ya. Habis itu esai. Nah, untuk para newbie, bisa banget esai itu cuma 3 bagian aja cukup. Udah, itu bisa ditulis secara implisit atau eksplisit. Implisit itu maksudnya ada tulisan pendahuluan, pembahasan, kesimpulan. Kalau itu eksplisit ya. Kalau implisit tidak ada bagian itu, cuma jelas nih bagian pendahuluan, pembahasan sama kesimpulannya jelas gitu. Bedanya di mana, Mas? Gitu. Ini yang paling krusial sebenarnya. Nah, karya tulis itu sudah harus ada yang namanya eksperimen, ya. Jadi kalau kalian bentuknya gagasan, nggak ada masalah di karya tulis. Tapi kecenderungan anak-anak KTI yang sudah dilombakan, mereka tuh cenderungan sudah bentuknya eksperimen. Seenggaknya ada data, ada hasil gitu. Kalau esai bentuknya gagasan tidak ada masalah. Saya sering bilang kayak gitu. Nah, jadi misalnya kalian kok saya bentuk gagasan tuh boleh nggak ya? Bisa menang nggak ya? Bisa, bisa aja. Nggak ada masalah sebenarnya kalau esai gitu. Jadi bentuk sederhananya esai, gagasan aja tidak ada masalah gitu ya. Kalau seumpamanya kita berbicara karya tulis, oh sudah eksperimen, jelas di situ bedanya kayak gitu. Nah, apa aja yang bisa kita tulis di pendahuluan pembahasan sama kesimpulan sebenarnya? Mari kita bedah ya. Oke, wait. Nah, di sini brainstorming idenya. Nah, ini baru di bawah Polban ya. Saya tuh pernah di Polban Politeknik Bandung bulan tahun lalu sih, bulan November gitu. Nah, brainstorming ide ini sama sih ya buat kalian yang mau brainstorming ide, esai, karya tulis, misalnya ini bisa pakai kayak gini. Jadi yang perlu dimaksimalin pertama itu adalah permasalahannya dulu, teman-teman. Apalah guna kita nulis tapi kita nggak nembelin masalah. Tapi ingat, masalah itu harus ada 2 poin. Urgency sama yang sedang in. Urgency berarti mendesak. Sedang in, kalau orang debat ngomongnya status sesuai dengan status quo atau keadaan saat ini. Walaupun urgent tapi tidak sesuai dengan keadaan saat ini, ngapain kita selesaikan, kata lainnya. Ada tampilkan data, makanya ada kata-kata kalau di ide atau di pendahuluan itu 70% data, 30% opini. Opininya pun itu opini general, gitu ya. Opini general tuh maksudnya gini, kayak Indonesia adalah negara agraris. That is general opinion gitu. Jadi walaupun orang bilang itu bentuknya opini, tapi semua orang akan mengiyakan. Itu bisa ditaruh di pendahuluan. Kalian akan menambahkan misalnya penambahan gliserol 10% akan meningkatkan daya tarik sekitar bla bla bla. Nggak bisa. Harus ada daya dukungnya juga kayak gitu. Itu bukan opini. Itu nggak bisa terlalu banyak ditaruh di pendahuluan kayak gitu ya. Nah, habis itu ada namanya case. Case ini akan meningkatkan namanya ya. Case ini akan meningkatkan yang namanya kepercayaan dari data yang sudah ditampilkan. Ide yang sudah ada itu akan memberikan kontribusi bagi kita memberikan keterbaruan.
ada perbedaan dari ide sebelumnya. Novelty kita bilangnya. Novelty itu ada berapa? Ada empat. Kita bakal jelasin di next slide. Kalian makanya jangan buru-buru ya. Kayak gitu sih. Di next slide lagi gitu. Ada namanya novelty kita bilangnya. Gagasan yang ditawarkan. Tentu gagasan yang ditawarkan itu poinnya adalah creativity and innovation. Ingat, esai itu bukan riset ya. Jadi kalau kalian bilang misalnya efisiensi, efektivitas, pengaruh, dampak, wes udah tak coret itu udah esainya. Sering saya nilai kayak gitu. Sering. Kalau bentuknya esai itu gagasan, bukan apa? Bukan riset. Jadi kalian tuh ya, jangan sampai kalian buat ide esai atau ide KTI ya, yang bentuknya terlalu riset. Kalau KTI oke lah eksperimen gitu kan ya. Tapi bukan ke riset banget, beda. Riset tuh ada namanya artikel ilmiah atau deskripsi aja sekalian. Tapi kalau esai itu bentuknya menyelesaikan permasalahan, bukan menguji. Bedanya di situ. Jadi kalau esai memberikan solusi, tapi kalau artikel atau riset atau skripsi ya, itu tuh bentuknya adalah melakukan pengujian, uji coba. Bedanya di situ. Oke, habis itu tujuan lomba. Setiap lomba ada tujuannya, ada namanya temanya, revolusi industri lah, SDGs lah, macem-macem. Sesuaikan sama itu. Tujuan ide. Jadi di setiap lomba, setiap judul, kalian tuh ada tujuannya kan? Mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, memaksimalkan potensi daerah. That is your specific goal in your idea. Itu harus di-highlight terus. Nah, habis itu judul. Nah, judul ini kita akan bahas gimana cara buat judul yang menarik. Ada di next slide gitu ya. Oke. Selanjutnya, nah kita bedah dulu. Saya sudah sering nge-share ini ya ke kalian, cuman saya nggak pernah apa namanya secara live bahas gitu. Kenapa penting? Kenapa seperti ini yang penting gitu? Oke, saya pernah buat ide. Ini gambaran aja ya. Kenapa ide ini bisa sampai juara satu tahun 2021 waktu itu? Karena ide ini yang saya angkat adalah ide yang lagi terkini dan memang ada di sekitar saya gitu. Makanya kalau buat ide itu jangan jauh-jauh. Pernah tuh saya mentoring di Ansa Academy ya, tahun 2024 kalau nggak salah bootcamp. Ada anak Jambi, kalau nggak salah ya. Jambi, dia itu, kita tahu bahwa data stunting di Jambi itu tidak terlalu besar. Makanya dia buat ide, ya, membuat ide untuk mengatasi stunting itu di Papua. My basic question is, dirimu pernah nggak ke Papua? Belum pernah. Apakah ada orang tua dari Papua? Enggak juga. Apakah mungkin ada keturunan Papua? Nggak ada. Terus ngapain buat ide tentang memaksimalkan Papua gitu kan? Karena di Papua itu kan datanya besar banget nih Kak, stuntingnya, betul. Tapi keterlibatan atau keterikatan si penulis terkait dengan kasus yang diangkat itu menjadi penting. Kenapa nggak dirimu buat di Swiss aja? Kamu buat di Swiss aja sekalian gitu kan? Mungkin di Swiss ada masalah apa kek? Atau di Belanda ada masalah apa gitu kan? Di sana itu sering banjir, apa namanya, datarannya rendah gitu. Kenapa nggak di sana sekalian? That's the logic. Jadi kalau buat ide itu jangan jauh-jauh. Kalau bisa itu ya yang apa sih namanya yang deket-deket aja. Nah, saya buat program namanya Grown Great Woman gitu. Intinya mewujudkan kesetaraan gender. That's the goal, the specific goal. Perempuan menikah dini. Nah, secara data Indonesia merupakan negara salah satu terbesar menikah dini secara global. Jawa Timur, saya kebetulan orang Jawa Timur ya. Nah, Jawa Timur itu terbesar nomor 3 secara nasional. Sumenep, daerah saya itu terbesar nomor 3 se-Jawa Timur. Bayangkan aja, memang anak-anak di sini SMT, SMA gitu, SMP, SMA, mereka udah nikah tapi sekolah. Tentu kan ini menjadi tantangan besar gitu kan bagi kita. Bagaimana memaksimalkan potensi sebenarnya orang-orang yang menikah dini. Nggak bisa nih kita coba menstop karena sulit banget. Yang perlu dimaksimalkan adalah eh, meningkatkan kesetaraan gendernya gitu bagi mereka. Urgent banget gitu. Jadi permasalahan yang diangkat gak usah jauh-jauh. Yang deket-deket aja dulu. Itu penting gitu ya. Yang deket-deket aja gitu ya. Habis itu pendahuluan.
Nah, pendahuluan saran saya nanti kalian pakai deduktif, induktif itu bisa. Ingat, setiap paragraf ya, itu ada namanya topik utamanya, teman-teman. Jadi kalian tuh jangan ngarang. Yang namanya sudah dibahas paragraf pertama, nggak usah dibahas lagi paragraf kedua sama tiga. Ada namanya apa topik utamanya, ya. Gagasan utamanya apa? Habis itu saran saya di setiap paragraf itu kalau bisa ada yang namanya referensinya. Kalau bisa 5 tahun terakhir, usahakan 5 tahun terakhir sebenarnya. Nah, habis itu kalau bisa minimal kalau saya personal ya, personally saya 3 kalimat maksimal 5 kalimat di dalam satu paragraf. Jadi kalian tuh kalau buat pendahuluan jangan full satu paragraf. Ada yang kayak gitu, ada. Welek itu. Ada yang cuma 2 paragraf dalam satu halaman tuh jelek juga sebenarnya. Kalian tuh harus perhatikan di sisi tipografi kita bilangnya, ya. Pendahuluan kalau saya personal, saya akan menyarankan 1,5 sampai 2 halaman. 1,5 sampai 2 halaman, nggak usah banyak-banyak sampai 3 halaman mau kemana gitu kan istilahnya. Yang penting tunjukkan bla bla dadar, habis itu di paragraf terakhir tunjukkan terkait dengan poin gagasannya. Udah, berikan yang namanya kekuatannya, keterbaruannya apa ya. Habis itu apa yang membedakan dari yang sebelumnya dan tentu apa keuntungan ketika pakai gagasan ini gitu kata lainnya. Setiap gambar harus ada yang namanya sumbernya. Kayak gitu ya. Nah, baru di pembahasan tuh. Di pembahasan itu kalian perlu membahas lebih detail lagi. Ini lebih subjektif gak ada masalah. Cuman kalau bisa referensinya lebih banyak lebih bagus gitu. Cuman jangan asal cari referensi. Banyak tuh anak-anak yang dia itu sebenarnya kurang tepat ketika dilihat terkait dengan referensinya kok ternyata agak nyambung gitu dipikir-pikir. Referensinya banyak gitu. Itu kurang tepatnya juga gitu ya. Kalau saya personal saya akan menyarankan untuk pembahasan itu 5 halaman aja sebenarnya. Kalau misalnya dia itu 7 halaman ya, 5 halaman itu sudah cukup sebenarnya. Nah, jadi di situ menjelaskan terkait dengan metodenya, skemanya, analisisnya, bagaimana ide dijalankan, siapa pihak yang mendukung, gitu kan. Apa perbedaan dari ide yang sebelumnya, bagaimana berkelanjutannya, gitu kan. Gagasannya seperti apa, kalau memang ada prototype desainnya ditampilkan, dijelaskan, dijabarkan. That's the point, namanya juga pembahasan, harus dibahas, gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya di bagian pembahasannya. Jadi kalau saya personal, ya, saya bilang personal terus ya, karena jujur perspektif beberapa juri itu beda, tapi mirip-mirip lah, kurang lebihnya mirip-mirip. Kalau anak lomba biasanya mirip-mirip lah secara perspektif gitu. Nah, umumnya yang paling penting kalau saya itu akan membahas terkait dengan skemanya baik program, baik produk, atau baik aplikasi gitu. Skema gagasannya seperti apa? Skemanya tentu harus lebih menguntungkan dibandingkan ide yang sebelumnya gitu. Dan tentu harus berbeda. Kalau sama ya ngapain dong kayak gitu kan. Kata lainnya seperti itu, oke? Nah, pas terakhir penutup. Penutup itu cukup satu paragraf aja. Cukup. 5 kalimat maksimal. Damn. Kecuali di panduannya ada kesimpulan saran gitu. Nggak ada masalah. Jadi penutup itu atau kesimpulan itu nggak usah saran sebenarnya. Dah, ini bukan karya tulis. Gitu ya. Jadi satu paragraf aja. Nah, secara dibedah mungkin kurang lebih seperti ini. Jadi memang kalian sesuaikan dengan idenya kalian. Kalau saintek mungkin nanti ada yang namanya metode pembuatannya, metode macam-macamnya, mekanisme pembuatan gitu kan ya, kandungan-kandungannya atau analisisnya, kekuatan kekuatan produknya ditaruh, ya nggak ada masalah juga gitu. Nah, hal yang perlu diperhatiin. Sebenarnya beberapa hal sudah saya coba sampaikan tadi ya. Yang lagi in, urgent, latar belakang yang menarik, gambaran potensinya. Jadi potensi ini yang akan dijadikan solusi. Gambarkan tentang ide sebelumnya. Misalnya ide sebelumnya cuma pakai metode A, B. Oh ternyata saya menambahkan ini A, B, B. Beda, beda aja gitu kan ya. Berikan analisis solusi yang menarik. Sesuaikan dengan tema ya. Sesuaikan dengan tujuan dalam lomba. Pas pendahuluan ya 1,5 halaman sama saran saya buat sumber itu pakai jurnal atau buku aja. Jangan pakai website kecuali kalian itu kasus ya. Kasus tuh bisa pakai kalau website tapi kalau bisa yang terpercaya. Misalnya kayak detik.com bisa lah ya
atau liputan 6 gitu. Jadi yang gitu itu nggak ada masalah sih sebenarnya. Nah, itu. Jadi jangan pakai yang namanya kayak Blogspot, WordPress, itu kejauhan ya. Itu nggak bisa, itu terlalu subjektif sih sebenarnya. Nah, di pembahasan, ini kan bagian pendahuluan. Di pembahasan tuh isinya apa aja? Beberapa hal saya sudah sampaikan tadi. Penjelasan tentang gagasannya, itu bisa ditaruh ya. Penjelasan tentang gagasannya itu bisa ditaruh. Yang kedua, analisis SWOT. Umum banget nih analisis SWOT. Strength, weakness, opportunity, traits ya. Habis itu ada metode SMART. Ini bisa ditaruh juga. Kalau metode SMART kalian nggak tahu, specific, measurable, accountable, realistic, time bound. Jadi ide itu harus namanya spesifik. Ide itu nggak boleh mencar-mencar. Makanya saya bilang ini sering dualisme ide. Kalau dirimu fokus di keuangan, fokuslah di keuangan. Jangan bahas di bagian aspek sosialnya misalnya. Udah fokus di keuangan saja. Kalau dirimu fokus di kesehatan, fokus kesehatannya aja. Jangan fokus di bagian teknologinya gitu. That's my point gitu. Jadi kalau buat ide itu harus spesifik. Yang kedua measurable. Measurable itu dapat diukur secara objektif gitu. Maksudnya apa? Semua orang akan menilainya sama. Kalian itu kalau subjektif masuk ke opini, beda kalau esai ilmiah nggak bisa. Contohnya apa? Oh, apa namanya? Mungkin kalau misal subjektif ya, saya tidak suka dengan orang ini misalnya gitu, dengan pemerintahan sekarang misalnya, itu subjektif nggak bisa. Kalau tulisan seperti itu ditaruh di esai itu nggak bisa. Harus ada dasarnya. Kenapa tidak sukanya? Cuma jangan langsung bilang nggak suka. Itu nggak objektif namanya. Itu nggak objektif ya. Apa yang namanya captable? Captable itu dapat diterima dan tidak bertentangan dengan SARA, ya, tidak bertentangan dengan hukum, gitu. Makanya di dalam panduan itu tidak boleh menyinggung SARA. Itu poin ke captable. Poin yang R ya, smart, realistic. Buat ide tuh nggak apa-apa out of the box. Cuman kalau bisa realistis, mungkin untuk dicapai ya. Yang terakhir time bound. Time bound itu ada tenggat waktunya. Jadi buat ide itu jangan cuma buat ide doang, bagaimana proyeksinya kata lainnya gitu. Keunggulan gagasan bisa, kandungan produk kalau kalian buat yang namanya misal makanan ya, buat yang namanya masker, sampo, pasta gigi, is okay, ada kandungannya. Zaki Ceida ini mau coret-coret. Oke, mekanisme program. Mekanisme programnya ada program, kalian buat mekanismenya, skema gagasannya ya, prototype desainnya. Jujur saya akan menyarankan prototype desain ini jauh lebih saya lihat kalau saya personal, gitu ya, dibandingkan orang yang nggak bawa. Jujur, jujur. Izin. Langkah berkelanjutan. Jadi langkah berkelanjutan ini penting juga. Pihak yang mendukung gagasan, ada pihak yang mendukung namanya ABG Analysis atau Academician Business Government. Ada namanya Pentahelix juga. Nah, itu bisa dipakai kalian. Bagaimana gagasan diimplementasikan. Jadi buat ide itu jangan cuma buat ide. Gimana caranya ide kalian tuh nyampe ke lingkungan yang membutuhkan penerima manfaatnya gitu. Analisis kompetitor, misalnya kalian buat produk, ya. Bagaimana gagasan dapat memenuhi tema? Jelas. Jadi yang namanya gagasan itu harus sesuai dengan tema yang ada di lombanya. Kalau tema lombanya tentang revolusi industri, tapi kalian tidak ada tentang teknologinya, ya nggak masuk, gitu ya. Bagaimana gagasan dapat memenuhi tujuan judul? Misalnya tujuan judulnya untuk mengurangi angka pengangguran, tapi ternyata nggak mengurangi banget nih idenya. Ya, buat apa dong? Gitu, nggak sesuai. Nah, itu pembahasannya. Oke. Pas habis itu, nah, terdapat beberapa hal yang perlu kamu perhatikan dalam penulisan, secara penulisan. Sesuai sama tema, sama subtema. Oke. Pedoman. Jujur, saya akan bilang bahwa pedoman itu harus jadi ilham bagi kalian gitu. Jadi setiap lomba tuh punya pedoman masing-masing ya. Jadi kalian misalnya pedomannya bilangnya pendahuluannya itu pakai kalibri, ya harus pakai kalibri. Jangan pakai tafsir Roman. Tapi kalau tafsir Roman yang umum, lah lomba mana tuh? Itu loh, sering gitu ya. Habis itu isi dalam naskah ada pendahuluan, pembahasan, kesimpulan. Pendahuluan 1,5 sampai 2 halaman, pembahasannya 5 halaman, kesimpulannya setengah halaman. Itu pas sudah 7 halaman. Secara standar ya, umumnya kalau lomba tuh 7 halaman atau enggak 2000 kata gitu loh. 2000 kata ya. Bukan 2000 huruf. Ada kemarin tuh kayak 1000 huruf. 1000 huruf ini cuma selembar dong gitu. Gak habis pikir aku ada lomba 1000 huruf itu.
Habis itu menggunakan bahasa yang baku. Jadi jangan pakai lo gue yang nggak bisa tuh di bahasa apa di esai ya. Tipografi penting. Habis itu penulisan yang sangat perlu diperhatikan. Sertakan sumber. Kalau ada dokumentasi atau gambar ya, menggunakan jurnal atau buku ya, bukan website. Website sih kalau bentuknya itu terkait dengan apa sih namanya? Terkait dengan kasus is oke sih sebenarnya. Cuman di lebih itu jangan saran saya. Nah, ide, judul, jujur, jujur ini salah satu poin yang bisa dibilang cukup penting ya di dalam esai. Karena ide itu akan memberikan poin paling besar sih. Kreativitas sama inovasi kita arahnya ya. Ide itu akan memberikan kesan bahwa kita itu siap dan atau menyesuaikan dengan tema yang sudah disediakan gitu. Intinya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, ada masalah, ada potensi yang akan dijadikan rebuttal dari masalah. Kita analisis, habis itu temukan alternatif solusi, cari satu alternatif solusi terbaik, buatlah novelty-nya, ya, keterbaruannya, baru masuk ke idenya gitu loh. Begitu sih. Mas, lebih bagus cari ide dulu, cari masalah dulu. Nah, ini jadi pertanyaan sebenarnya. Secara logika berpikir, kita tuh harus temukan masalah dulu. Nggak mungkin kan tiba-tiba kita munculkan produk, tiba-tiba munculkan masalah. Secara logika berpikir. Tapi sebagian besar mungkin dari kalian akan mencari ide dulu, baru cari masalah. Iya kan? Kayak gitu kan? Harusnya itu kurang tepat. Gitu. Cari masalahnya dulu. Kalau saya personal, misalnya tadi masalahnya terkait dengan banyak yang menikah dini, baru saya nyari solusi. Itu yang betul. Bukan cari masalah, cari ide dulu. Habis itu meraba-raba nih, buat-buat masalah. Itu kurang tepat sebenarnya. Kayak gitu ya. Ide itu bukan bentuknya program doang, banyak. Produk, program, sistem, aplikasi, metode, ya. Itu bisa dijadikan ide. Skema, itu bisa aja juga dijadikan ide. Tawaran solusi, kampanye, itu nggak apa-apa. Tulisan aja gitu kan. Cuma ketika kita berbicara, when we talking about the scientific competition, we always talking about a competitor. Gitu. Kompetitor kita tuh bagus nggak bagus ya gitu. The basic when we're talking about the idea in is a scientific competition gitu kan. Itu ya idenya sebatas ide gagasan produk program itu nggak ada masalah. Tapi kalau memang kalian ada yang namanya prototipenya, tentu akan memberikan poin. Jangan salah, Mas, kenapa ya yang kemarin itu tuh saya melihat lomba esai tapi ada prototipenya menang. Harusnya emang dia menang. Tapi kan itu ngarahnya ke KTI. Kata siapa? Balik lagi, KTI itu bentuknya eksperimen. Prototype tidak menjamin dia itu per eksperimen. Apa sih prototype sebenarnya? Kita akan bahas di next slide. Biar kalian tidak salah berpikir gitu kan. Jadi sebagian besar dari teman-teman itu masih kurang memahami bahwa apa itu prototype gitu sebenarnya. Sehingga merasa bahwa produk itu prototype. Betul. Cuma tidak semua prototype itu bentuknya produk. Itu loh. Itu ya. Jadi pencarian ide contohnya seperti ini. Oke, habis itu pembuatan judul. Ini teori saya. Saya nggak tahu akan ada yang nyuri apa enggak gitu ya. Jadi pembuatan judul bagi saya itu ada 4. Ada akronim, praktis, filosofis, sama singkatan ya. Akronim itu beda sama singkatan. Akronim itu dia menggabungkan 3 kata jadi satu kata unik. Saya akan berteori maksimal 3 kata. Jangan sampai 5, sampai 7, sampai 10 ada kemarin yang kayak gitu itu well at all. Jadi yang paling optimalnya 3 kata, 2 kata oke, ya. Dijadikan 1 kata. Misalnya ya, habis itu singkatan, kita nyebutin singkatan. Singkatan itu ngambil huruf depannya. SMA itu singkatan dari sekolah menengah atas. That's singkatan, bukan akronim. Kalau akronim misalnya Casper, Cassava Skin Paper. That is akronim. Oke. Praktis. Itu judul yang tidak ada produknya. Kata lainnya, kata saya. Maksudnya tidak ada nama produknya atau nama idenya. Kayak optimalisasi batang lisan dan daun kelor sebagai selasa pakan tanak ayam broiler berkelanjutan di Desa Sucepangepo, Kabupaten Jember. That is practical title.
I mean, tidak ada judul, tidak ada ide di situ, gitu ya. Jadi fokusnya adalah kalau ditanya idenya apa nih? Ya jelas sebatang pisang dan daun kelor gitu. Nah, ada namanya philosophical title. Jujur ini adalah judul yang paling saya suka karena jujur kayak filosofis kata lainnya kayak gitu. Contoh ya kayak sering saya bilang kora-kora. Kora-kora sabun krim cuci piring guna memaksimalkan limbah perikanan di kecamatan Kabupaten Jember, saya lupa kecamatan apa ya. Itu contohnya. Kok bisa ya kora-kora itu bisa jadi sabun krim cuci piring gitu. Nah, secara philosophical, Jember itu sebagian besar ya juga ya, sebagian besar bagian utaranya itu pakai bahasa Madura. Nah, secara kegiatan, kegiatan mencuci piring dalam bahasa Madura itu namanya rakora. Nah, kita tambahin kok di depannya jadi kora-kora. Jadi itu bentuknya kayak kura-kura ya. Brandnya kok kura-kura. Di bawahnya ada tulisan kora-kora. Di atasnya ada namanya sabun pencuci piring. That is philosophical. Atau kalau kalian tahu Bear Brand ya. Bear Brand that is the susu sapi ya. Habis itu iklannya naga. Habis itu ada yang habis itu iklannya naga, susu sapi dan capnya beruang. Biar apa? Biar diomongin, filosofis kan. Jadi kayak orang ngomongin aja gitu. Nah, seperti itu. Pun sama, saya mungkin bakal bahas filosofis ANSA Academy. Mas, kenapa sih namanya ANSA Academy? Kok kenapa nggak NASA gitu kan ya? Kenapa nggak ANAS misalnya gitu? Nah, ANSA Academy itu philosophical title juga sama. Judul filosofis juga. Contohnya, ANSA Academy ini berasal dari nama saya sih sebenarnya ya. Roy Hansaidi, Roy Hansa, Ansa. Jadi dua kata dua kata terakhir di nama pertama dan dua kata pertama di nama kedua. Roy Hansa. Nah, itu namanya Ansa Academy. Saya terinspirasinya tuh dari Luna Maya. Luna Maya itu pernah punya ide namanya sekarang tuh punya brand beauty namanya Nama Beauty. Namanya tuh Lunama, Luna Maya, Nama Beauty. Nah, sama Roy Hansaidi, Roy Hansa, Ansa gitu. Dan Ansa ternyata tuh ada namanya filosofisnya. Filosofisnya adalah dia ketik nama Latinnya pegangan atau genggaman. Nah, jadi kayak oh bagus nih secara nama gitu. Philosophical, yes. Jadi kalau kalian membuat brand-brand atau membuat yang namanya judul filosofis, menurut saya itu lebih menarik sebenarnya. Kayak dulu buat ada ide teman saya tuh buat namanya, saya pernah buat itu namanya restorasi ya. Restorasea tapi. Restorasea, sea kan laut ya. Jadi kalau restorasi itu kan kegiatan memulihkan kembali alam yang sudah rusak. Tapi ini fokusnya ke laut. Jadi bukan restorasi SI, tapi restorasea. Restora.sea gitu. Jadi namanya restorasi. Itu judul filosofis. Atau judul filosofis lain ada cutting saya pernah buat ide namanya merem. Merem itu namanya masker kelor rempah. Walaupun dia akronim, dia ada nama makna filosofisnya. Jadi dia buat masker dari kelor ya, buat mukanya dia, tapi dia tuh pakainya harus merem. Karena kalau nggak merem itu untuk apa nyerap maskernya kurang maksimal. Makanya namanya merem. That is philosophical. Masih banyak, banyak sebenarnya. Tapi saya nggak mungkin spill ya satu-satu. Nanti kalian tuh nggak mikir nanti. Nah, itu contoh. Tapi saya bakal spill beberapa judul di sini ya. Nah, terdapat empat jenis pembuatan, misalnya ABC, program peningkatan kualitas pendidikan melalui program Asyik Bersama Selamanya. Ini saya buat buat pernah buat konten kayak gini kan. Jadi ini ala-ala aja sebenarnya. Lalu untuk mendukung Sustainable Development Goals. Casper, Cassava and Scraper yang akronim. Judul esai praktis, multi trapeze, tidak filosofis, tidak akronim, tidak singkatan juga. Multi trapeze, tapi itu adalah bentuknya ide. Tetap itu bentuknya ide gitu loh. Jadi itu Casper itu sorry, multi trapeze itu pernah dibuat gitu. Kalau kita lihat di dunia pertanian ya, pest itu kan sebenarnya bisa di handle atau dikelola dengan yang namanya trap. Tapi trap itu cuma ada pheromone trap, yellow trap, apa yellow trap, sticky trap gitu kan. Nah, kita menggabungkan empat trap jadiin satu, multi trapeze ya. Tidak diakronimkan. Habis itu yang judul esai filosofis itu yang kora-kora contohnya. Nah, si gaya penulisan ini bisa kalian contohin. Style satu, style 2, style 3. Ini
Ini teori saya nggak pernah ikut yang lain ya. Ini teori-teori yang pernah saya buat kayak gitu. Ini kalian bisa contoh juga. Kalian kalau masalah kayak gini, scroll aja di IG saya tuh banyak sebenarnya. Saya cuma cari itu. Nah, ini cuma referensi judul juga ya. Jadi ini judul yang pernah saya buat, baik yang judul apa namanya, judul apa sih namanya tuh sosial, judul saintek misalnya. Ini contohnya, program Creative Agriculture and Creative Bioplastic untuk memaksimalkan potensi limbah kulit singkong dan mengurangi penggunaan plastik berbasis komunitas di Kabupaten Jember, contohnya. Habis itu yang jujur saya pernah terinspirasi dari judul nomor 8 ini. Tahun 2024 tuh saya pernah jadi juri di UGM ya. Kegiatan apa? Cendikiades kalau nggak salah. Jujur idenya anak ini tuh sampai terngiang sampai sekarang. Makanya kalau buat ide tuh buatlah sampai jurinya tuh ingat sampai sekarang gitu loh. Jadi itu dia buat ide bagaimana mengurangi penggunaan pewarna tekstil di industri sorry, pewarna tekstil di industri tekstil gitu ya. Kayak, nah jadi dia itu memanfaatkan pigmen tikus dengan bakteri. Tapi saya buat ide lain di sini, bukan Lawsonia piquetti. Saya dia tuh pakai bakteri apa gitu. Di pigmennya diambil untuk pewarna alami gitu kayak, kok kepikiran ya anak ini gitu loh. Nah seperti itu. Jadi itu ide-ide yang menarik. Jujur di waktu itu presentasinya bagus, idenya bagus. Jadilah juara satu gitu ya. Habis itu saya pernah buat mana ya? Kampanye, bisa kampanye aja sebenarnya aman aja. Saya dulu pernah buat karya tulis pertama saya waktu SMA. Dulu saya pernah buat ide tentang pendidik cedera hukum perlu angkat bicara. Makanya saya itu sangat concern bagi guru-guru yang mendapatkan pemeja hijauan oleh para orang tua gara-gara mendisiplinkan siswa. Karena saya pernah buat ide tentang kayak gitu gitu kan. Seperti itu. Itu bisa bentuknya kampanye bisa gitu. Contohnya. eh Harklu, pemanfaatan carbon sequestration dengan mikroalga chlorella sp untuk mewujudkan emisi nol di industri pertanian. Portable mini hydro port Myro sebagai alat untuk meningkatkan akses clean energy berbasis portable plant untuk mewujudkan sebuah listrik alternatif di tingkat rumah tangga Indonesia. Mas, kalau judul maksimal tuh berapa kata ya? Jujur beberapa preferensi itu bilang ada 20 kata. Karena preferensi 20 kata itu dari standar PKM, 20 kata. Cuman kalau saya personal, saya akan masih mewajarkan judul esai yang masih 25 kata. 25 kata lebih saya tidak apa namanya, tidak toleran gitu. Jadi kalau saya personal, saya akan bilang 25 kata gitu. Tapi secara secara PKM itu 20. Tapi itu preferensi sih, ada yang 25, 20, 20, tapi kadang dari lomba itu ada yang secara eksplisit menyampaikan, oh harus berapa gitu. Itu kalian di dicek-cek aja nanti ya. Nah, di Ans Academy kita tuh ada namanya bootcamp esai ya. Saya pernah ngisi bootcamp esai. Tahun lalu saya pernah ngisi bootcamp esai, tapi jarang. Jujur saya udah serahkan ke anak-anak saya, mentor-mentor saya. Mentor-mentor saya mentor-mentor keren loh di Ans Academy itu. Ada Mawapres juga, ada yang sudah menang lomba apa macam-macam lah gitu. Ada 12 mentor di kita ya gitu. Dan tapi saya pernah terjun tahun lalu nge-review, pernah nge-handle bootcamp. Jadi itu di Ans Academy, misal di judulnya itu tentang apa, saya review tuh. Jujur kalau saya nge-review emang agak galak-galak dikit gitu kan. Kayak ini hapus, ini ada gitu. Ini apa artinya? Gitu kayak berasa kayak ngejuri itu dah. Kurang lebih kayak gitu sih. Jujur, makanya tapi dari situ beberapa anak-anak saya, jujur, Dame. Dame itu kalau nggak salah universitas mana ya, aku lupa ya. Dame Raja Guguk dari Batak gitu tuh. Dia itu pertama kali ikut bootcamp di ANSA. Pas waktu itu juga dia ikut lomba, pernah juara satu gitu kayak, oh iya kah, dam kata saya gitu. Ada waktu itu juga sampai banyak banget menti saya. Ini adalah ibarat guru lupa murid gitu loh. Ada beberapa dari bootcamp itu yang juara gitu loh sebenarnya. Jadi kan memang di bootcamp itu tidak hanya sekedar dibuat esai aja. Di kita itu sebenarnya ada 3 luaran ya teman-teman. Kayak kalian tuh di bootcamp dicoba nyubi ya, nyubi-nyubi itu bisa punya yang namanya naskahnya, punya judulnya ya, buat PPT-nya dan juga diajarin bagaimana presentasinya. Jadi diajarin sampai di situ sebenarnya. Nah, kayak gitu. Ini contoh beberapa review yang pernah saya buat. Jadi misalnya susumu, bla 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 bla. Nah, ini saya pernah juga buat konten. Kalian bisa lihat aja sih secara detailnya. Kayak gitu ya. Karena judul itu adalah something yang dilihat di awal. Jangan sampai judul itu welek. Kalau udah welek, jujur ketika saya sebagai juri,
Aduh, udah nggak males baca saya sudah. Males. Apalagi isinya udah malesin banget. Apalagi yang udah apa daftarnya sampai ratusan. Itu udah kayak males banget sih jujur. Saya kan saya boleh jujur aja. Juri itu kadang tidak melihat secara detail. Kadang mereka tuh melihat dari judul dan beberapa hal yang dilihat di awal-awal. Dari yang namanya filter atau seleksi alam bisa dibilang ya. Kalau dirimu sudah menarik secara tulisan atau dari sisi ide di judulnya, berarti kan kita udah tertarik ngelihat dari awal sampai akhir gitu. Jangan salah, kayak gitu. Judul tuh memberikan peran penting, gitu ya. Jangan sampai kalian buat judul tuh kayak judul-judul asal-asalan atau judul-judul nggak jelas gitu ya. Oke, habis itu, nah saya akan berani taruhan ke siapapun ya bahwa penilaian esai yang paling besar itu di creativity and innovation. Kalau kalian nggak kreatif sama nggak inovatif dan kalian cuma ngikut ke yang lain, jangan harap kalian juara. Saya benci banget kalau semuanya ide-ide tentang aplikasi. Bosen, boring banget sumpah. Kayak jujur saya akan mau bilang buat anak-anak yang ada di sini ya, 200 orang yang ada di sini nih, jangan sampai buat ide tentang aplikasi lagi. Boleh Mas, boleh aja sebenarnya. Cuma kalian peluangnya lebih dikit. Aplikasi itu udah banyak gitu. Masalahnya mungkin yang beda. Intinya sama gitu loh. Itu sih. Jadi kayak tidak implementatif gitu. Kenapa nggak buat ide-ide yang lebih implementatif, lebih teknis misalnya. Kayak kemarin saya pernah jadi juri di apa namanya? Jadi juri di UGA PN Veteran Jogja. Ya, ada anak UNES, dia tuh buat penerang jalan. Sambil lalu dia penerang jalannya itu tuh ini penerang jalan dan juga untuk pengambil energi cahaya itu yang matahari itu. Kayak gitu sih. Jadi dia buat satu alat dua fungsi gitu. Ada kemarin kreativitas sama inovasi buat yang namanya sepatu multifungsi. Dia sepatunya sebagai apa sandal, ada sebagai sepatu sendiri, ada sebagai hak gitu. Aku lupa. Ada tiga fungsinya. Tapi dia dibalut dengan tradisional, pakai batik gitu. Itu inovasi, itu kreatif gitu kan. Ada kemarin cutting saya buat namanya tas jemberan. Ya, tas jemberan itu dia buat tas dengan desain apa namanya? Dia buat sling bag dan juga tote bag gitu. Skema desainnya yang dijual kata lainnya. Kreatif gitu ya. Jadi kreativitas sama inovasi itu penting gitu. Saya pernah buat dulu terkait dengan kompos blok untuk komplos blok non polybag ya atau biopoli gitu. Itu juara dua dulu di lomba esai gitu. Saya pernah buat yang kertas ramah lingkungan untuk mengurangi limbah plastik. Saya pernah buat kayak gitu juga. Terkait dengan yang ini ya, saya pernah buat teknologi untuk pengeringan apa sih namanya? Gagasan doang. Pengeringan tembakau ya, pengeringan tembakau biar lebih cepat gitu. Kemarin tuh ada anak ITS tahun 2024 ya. Idesanya itu dia membuat rancangan teknologi untuk mempercepat pengeringan gabah dengan elektromagnetik tertentu di waktu tertentu, suhu tertentu, dia itu kadar air itu lebih cepat dibandingkan dikeringkan yang beberapa hari. Itu namanya inovasi. Jadi itu yang dijual. Kalian kalau membuat aplikasi terus apa gitu. Gitu ya. Jadi saran saya jangan sampai buat terlalu apa creative innovation is key gitu ya. Oke. Habis itu, nah, paling pentingnya kalau kita sudah tahu nih cara the whole essay-nya, tapi kita kayak kayak kurang nih untuk pemanajemen diri. Koreksi kalau saya salah, pasti sebagian besar dari kalian itu masih kurang nih manajemen diri kalau ikut lomba. Apalagi habis ini masukan, ya kan? Kayak yang aduh masih lomba lagi mas, masih banyak tugas lagi, masih tugas praktikum gitu. Sama, gua pun sama sebenarnya. Cuma kenapa bisa? But I think is one of the most important thing I wanna told you that you must create scale priority scale atau skala prioritas gitu loh. Mau ikut lombanya seperti apa gitu. But I think jujur saya adalah orang yang tidak pernah ngopi waktu saya kuliah. Saya lebih banyak kopi sekarang gitu. Itu mungkin yang ininya ya.
Kalau diajak teman keluar tuh saya nggak pernah. Tiap malam jam 8 sampai jam 10 malam saya buat esai hari-hari kayak gitu. Boring sih memang, boring. Cuma yang saya pengenkan tuh ya juara kayak gitu kan. Jadi itu pentingnya. Makanya kalian tuh harus punya yang namanya motivasi juga dari dalam. Kenapa kalian ikut lomba esai? Kayak gitu ya. Jadi manajemen penting. Secara sederhana di gambaran ini saya mau bilang bahwa kalian buat esai 15 hari itu efektifnya 15 hari sebenarnya. Itu kalau di saya nih 12 hari. Kalau di saya 12 hari. Mentok-mentok 15 hari. Ada yang sampai 2 bulan itu nggak jadi-jadi. Berarti kan dari orangnya sendiri berarti nggak bisa. Gitu ya. Jadi jangan sampai buat yang seperti itu. Oke. Habis itu. Nah, yang kedua, saya coba apa namanya? eh, ber- berhenti dulu. Biar lebih